welcome to G-Pod, let's bring it on. Kembali lagi di program T-Pod bareng aku Galuh Pratiwi dan kita kedatangan satu guest star kita nih guys. Bisa dibilang sebagai seseorang yang misterius buat kalian yang sering banget ngepoin sosial media SMK TI Bali Global Denpasar nih guys. Bisa dari sosial media Instagram maupun Facebook. Nah, tanpa berlama-lama lagi kita langsung aja kenalan ke guest star kita yaitu Ibu Sri Arini. Halo Ibu. Hai. Gimana kabarnya Bu? Luar biasa. Oke, luar biasa ya Ibu ya. Oke, kita langsung ke pertanyaan aja ya Bu ya. Siap. Untuk pertanyaan yang pertama, kalau Galuh boleh tahu, Ibu udah berapa lama sih ngajar di SMK TI Bali Global Denpasar Bu? Oke, kalau ditanya lama, antara 2006-2007, kurang lebih 14 tahun kayaknya. Jangan tanya umur. Oke, jangan tanya umur. Berarti Ibu mulai ngajar di SMK TI Bali Global Denpasar sekitar Galuh baru umur 2 tahun ya Bu ya? Galuh belum jadi apa-apa Bu. Oke, Galuh denger nih Bu, di SMK TI Bali Global kan ada 5 jurusan ya Bu ya? Nah, kalau boleh tahu apa sih 5 jurusan yang ada di SMK TI Bali Global Denpasar Bu? Ya, SMK TI Bali Global Denpasar, mungkin sedikit Ibu kasih info ya. Itu sekolah pertama yang ada di Bali khususnya yang berbasis teknologi informasi. Sebuah kebanggaan sih kita SMK TI Bali Global Denpasar yang memang punyanya ITB Istiqom Bali bisa memperkenalkan khususnya Denpasar dan pada umumnya di Bali apa sih ilmu komputer itu. Nah, teknologi informasi yang kita kemas di dalamnya ada 5 jurusan. Yang awal berdiri sekolah kita hanya ada 3 jurusan. Yang pertama kali itu ada rekayasa perangkat lunak, ada teknik komputer jaringan, ada multimedia, dan pengembangan karena kebutuhan masyarakat yang memang mempercayai SMK TI Bali Global Denpasar. Banyak permintaan dari masyarakat, kenapa tidak ada seni rupanya? Nah, untuk itu yang pertama dari seni rupa ada animasi dan berikutnya disusul dengan desain komunikasi visual DKV. Oke, wow, berarti guru-guru di SMK TI Bali Global ini sangat peka ya Bu ya. Kita itu mendengarkan masukan-masukan dan kita peduli dengan masyarakat. Maka dari itu kita menambahkan jurusan yaitu animasi dan DKV ya Bu ya. Oke, di pertanyaan selanjutnya Bu, keunggulan SMK TI Bali Global Denpasar khususnya di Denpasar itu apa sih Bu? Kalau kita berbicara keunggulan pasti akan berimbas pada output yang dihasilkan. Yang pertama kalau Ibu bilang ya keunggulan dari sekolah kita kenapa bisa dipercaya oleh masyarakat? Yang pertama karena kita benar-benar yang namanya menerapkan 5S. 5S itu yang senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Kita bisa buktikan tidak hanya omdo aja ya, omong doang. Di semua lini areal sekolah, kalau masyarakat umum datang, mungkin karena faktor kebiasaan datang ke sekolah kita, pasti muridnya langsung bilang, selamat pagi. Ya itu sudah menjadi sebuah kebudayaan di sini tanpa harus kita suruh. Itu sebuah apresiasi yang luar biasa dari masyarakat dan mereka sudah menginfokan dan ucapan terima kasih tuh, wah muridnya kok seperti ini, seperti itu. Dan juga di dunia industri pun siswa yang membawa nama label keluar, mereka langsung meneruskan hal kebiasaan baik itu ke masyarakat. Yang berikutnya selain 5S yang sudah diterapkan, sekolah kita tuh SMK TI Bali Global Denpasar sudah punya image rumahnya para juara. Secara tidak langsung itu sudah jadi bukti nyata dari kejuaraan yang kita dapat. Mungkin anak-anak yang atau masyarakat di luar sana sudah mendengar 34 juara nasional hanya dalam beberapa bulan, kendati pun pandemi ya. Dan sudah terpublish di media sosial kita tentunya. Berikutnya rumah kreativitas. Seperti salah satu contoh yang sekarang sudah di-up ya, podcast dan juga kreativitas banyak di semua komunitas yang kita bentuk di sekolah. Hampir ada 17 komunitas yang semuanya rata-rata berkembang. Pandemi pun mereka tetap berkembang dan berikutnya juga dengan fasilitas yang kita punya, tentunya kreativitas anak-anak itu sudah sangat-sangat diwadahi. Itu mungkin ya salah satu yang menyebabkan kenapa sekolah kita tuh menjadi prioritas. Sampai dibilang kalau bisa dibisikin ya, sekolah kita tuh katanya peraup juara dan peraup anime masyarakat untuk sekolah di SMK TI Bali Global Denpasar. Wow, ya seperti itu. Bagus banget.
SMKTI Bali Global dan Pasar itu emang paket komplit ya Bu ya. Yo. Iya, bener banget. Jadi untuk adik-adik SMP nih bisa banget daftar di SMKTI Bali Global dan Pasar, fasilitas sudah memadai. Dan kita ngomongin fasilitas, kita pasti pengen dong cari tahu ya fasilitas apa saja sih yang ada di setiap jurusannya gitu. Oke, kita langsung tanya aja ke Ibu Srinya Bu, gimana dengan fasilitas di setiap jurusannya Bu? Ya, kalau dari fasilitas tentunya akan ada tuntutan di dalamnya. Apa yang sebenarnya yang diperlukan itu yang akan kita fasilitasi. Seperti misalnya kita karena sekolah vokasi ya, sekolah yang sudah merupakan rujukan dari dunia industri, apa kebutuhan dunia industri harus kita itu penuhi. Dari kebutuhan lab yang ada, karena sekarang hampir setiap detik mungkin kalian ketahui juga anak-anak ya, apa yang diperlukan di dunia industri itu sangat berkembang. Ya. Nah, untuk itu Bapak Kepala Sekolah SMKTI Bali Global Denpasar dan tentunya Yayasan ITB Stikom Group sangat-sangat memfasilitasi hal tersebut. Apa saja yang diperlukan sekarang? Ayo kita berikan sehingga jangan sampai anak-anak tuh down prestasinya, down mentalnya hanya karena kekurangan pelayanan seperti itu. Sarana lab sudah terpenuhi, sampai spek-spek komputer yang harusnya dengan kapasitas yang besar sudah kita siapkan, serta semua komunitas yang ada harus sudah disiapkan dengan pelayanan alat dan juga prasarana. Hampir sudah 80% kalau Bu bisa bilang dari 100%. Kalau 100% kan sangat sempurna ya. Benar, Ibu. Kita kan tidak boleh bilang kita sempurna, tapi kita sudah melengkapi dengan maksimal seperti itu. Oke, wow. Jadi buat adik-adik SMP tuh harus didengar ya, didengerin banget. Jadi kalau kalian masuk di SMKTI Bali Global dan Pasar, kalian nggak bakal nyesel deh dengan fasilitas yang sudah lengkap ya, memadai jurusan kalian di setiap jurusan kalian. Jadi kalian tidak akan pernah kekurangan yang namanya fasilitas gitu. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya Bu, bagaimana sih dengan keserapan siswa di setiap jurusannya gitu Bu? Oke, kalau dari serapan siswa ke dunia kerja, kita kan basically SMK harus siap kerja. Iya. Kalau tidak siap kerja, minimal bisa membuka usaha sendiri. Kalau dari kerjasama sekolah kita dengan 130 dunia industri di luaran sekolah kita, sudah hampir seluruh siswa itu diterima di tempat kerja. Akan tetapi banyak orang tua yang tidak mengizinkan anaknya langsung kerja, pinginnya melanjutkan. Tetapi sudah kita punya grup namanya grup alumni, ada di Facebook. Kalau alumni nonton ini, kalau yang belum gabung, buruan gabung di grup alumni SMKTI Bali Global Denpasar. Itu setiap saat ibu dan juga tim sekolah pasti akan up lowongan pekerjaan. Cuman sayangnya mereka lebih memilih buka usaha ketimbang bekerja, karena katanya sih kalau buka usaha tuh penghasilannya Iya, benar. lebih banyak ketimbang bekerja di tempat orang lain. Iya. Nah, itu sih poin plusnya juga. Karena makanya di sini ada namanya Globality Creative Center. Itu sudah kita akan selalu kembangkan sehingga menampung dan mewadahi anak-anak yang ingin punya usaha sendiri. Jadi bos untuk diri sendiri. Oke, Seperti itu. iya benar banget Bu. Jadi kalau udah anak-anak TI jangan takut deh, intinya bakal dipekerjakan seperti di lapangan gitu ya Bu ya. Walaupun di lapangan kita tuh juga punya nama yang baik gitu ya Bu ya. Oke, Ibu, pertanyaan selanjutnya. Jadi SMKTI Bali Global Denpasar itu kan udah terkenal ya Bu ya dengan SMK Teknologi Informasi gitu Bu. Nah, kita juga bukan memiliki saingan, tapi kita juga melirik dari SMA. Nah, jadi SMA itu kan banyak yang berkata, wah SMA keren, aku mau nyari SMA aja biar biar image-nya itu lebih dari SMK gitu ya Bu ya. Jadi menurut Ibu bagaimana sih sebenarnya perbedaan SMA dan SMK ini Bu? Seperti itu. Oke, sedikit kita pahami dulu. Sekolah lanjutan tingkat atas itu ada dua, ada SMA, ada SMK. Kalau SMA dia lebih mengacu ke teori, bagaimana penerapan dari akademik yang mereka miliki bisa lebih unggul dari akademis ya. Tetapi kalau SMK karena kita ada vokasi di dalamnya, link and match antara kemampuan, knowledge yang mereka punya dengan dunia kerja yang akan diciptakan.
Nah, itu pentingnya kalau SMK, kalau memang kita memiliki keinginan, memiliki niat untuk berdikari, berwirausaha, menciptakan lapangan pekerjaan seperti kata Ibu tadi, menjadi bos untuk diri sendiri dan juga bos untuk orang lain, itu layaknya memang harus milih SMK. Karena di sana kita dibentuk bagaimana kita menjadi pribadi yang memang bisa menciptakan sesuatu sesuai dengan passion kita. Terkadang orang begini, dia memiliki sesuatu di dalam dirinya sendiri, tapi dia tidak bisa kembangkan karena dia tidak punya wadah untuk mengembangkan itu. Dia hanya menanyakan ke orang lain, saya mau jadi apa? Saya bingung jadi apa? Nah, hal-hal seperti itu yang harus dijawab. Saya harus dibalik sekarang, saya mau jadi seperti ini, apa yang saya pikirkan. Jangan menjadi apa yang orang lain pikirkan. Iya, benar. Cocoknya di SMK. Iya, sesuai dengan passion lah ya. Iya, seperti benar-benar. itu. Jadi intinya SMK itu kalau kalian mau milih SMK, kalian itu sudah terjurus gitu ya Ibu ya. Iya. Betul. Oke, Bu. Jadi kan Ibu udah lama banget nih jadi guru ya Bu ya. Udah bener-bener lama banget. Itu posisi Galuh baru 2 tahun loh Bu. Baru. Tapi belum lansia. Jiwa harus muda. Iya bener, jiwa harus muda. Semangat juga harus muda ya Bu ya. Muda banget Ya. kalau Ibu. Walaupun umur sudah dibilang Mateng. mateng ya mateng Ibu. Oke, Ibu kan sudah lama nih jadi guru di SMKTI Bali Global Denpasar. Ibu ada keluh kesah nggak selama jadi guru di SMKTI Bali Global Denpasar, Bu? Kalau keluh lebih ke kesan sih ya, bukan kesan, keluh iya. ya. Karena kalau Ibu bilang keluh, selama ini Ibu jadi pendidik di sini, Ibu tidak hanya mengajar tapi Ibu lebih ke pendidik karena kenapa? Ibu merasakan pribadi yang beragam kalau di sini. Ibu bisa lebih muda, Ibu lebih bisa jadi apa yang mereka sekarang. Ibu kalau kita di sini sih memang guru-guru itu harus bisa merangkul siswa. Iya. Makanya walaupun gurunya senior, tapi mereka merasa jiwanya muda karena kita menyelami jiwa-jiwa muda tersebut. Jadi kalau dibilang keluhan sih nggak ada, tapi lebih ke kesahnya seperti ini. Strategi apa yang harus saya ciptakan biar bisa masuk ke dunia mereka. Lebih memutar otak dikit biar bisa menyelami jiwa muda mereka, karena kalau kita ada stagnasi terlalu jauh dengan mereka tidak akan bisa kita rangkul. Jadi sistem pendidikannya bukan seperti dulu guru tuh selalu benar, tapi Iya. guru harus siap diberikan masukan dan perkembangan itu akan berjalan beriringan dengan anak-anak. Cuman satu aja sih mungkin ya dibilang keluh apa ya, anak-anak tuh pertumbuhannya terlalu cepat. Apa gurunya yang nggak sedikit lamban ya, karena pertumbuhan fisik Ibu bilang, Iya. bukan knowledge-nya. Mereka tuh kalau ibu yang ngeliat murid begini jadinya. Iya, tinggi-tinggi Mereka ya, Bu, tinggi-tinggi, ya. gede-gede. Jadi seorang guru ngomong sama siswa itu harus gitu ke atas ya, Bu ya. Iya, karena mereka terlalu cepat masa pertumbuhan badannya. Bener. Terus untuk suka dukanya Ibu gimana, Bu? Kalau di SMKTI Bali Global Denpasar Ibu bilang ya, kebanyakan sukanya. Oke. Ya, karena siswanya juga sopan dan juga friendly dengan guru. Mereka juga menjaga nama baik sekolah. Jadi lebih ke semangat kita. Kalau misalnya libur tuh malah kangen anak-anaknya gimana ya. Terus kangen berada di areal sekolah, karena kalau kita berada dimanapun sekolahnya siap, siswanya maksud Ibu siap selalu welcome dengan gurunya. Bahkan kalau misalnya gurunya lupa ngasih salam mereka duluan, jadi berasa nggak pernah ngerasa sakit kalau dari sekolah, rasa seneng aja kayak gitu. Gitu. Jadi siswa di SMKTI Bali Global ini memiliki batasan ya, Bu ya. Iya. Jadi kalau dia pengen bersapa salam Iya. sapa sama guru itu boleh banget, tapi nggak menghilangkan rasa etika Hormat, gitu ya, Bu. iya. Rasa hormat, iya benar banget. Lebih ke kekeluargaan Kekeluargaan, jadinya, iya benar banget. SMKTI itu terkenal dengan kekeluargaan yang sangat kuat gitu, guys. Nah, Bu, untuk kalau boleh tahu nih, Bu, kan sekarang kan udah mau kelas 12-nya udah mau lulus nih, Bu. Kita udah kehilangan setengah dari murid kita gitu ya, Bu ya. Jadi ada nggak motivasi Ibu untuk adik-adik SMP agar masuk ke SMKTI Bali Global Denpasar, Bu? Iya, pastinya. Jadi untuk adik-adik SMP yang kelas 9, kelas 7, kelas 8 juga sudah harus di zaman milenial ini, sudah generasi Z ya, harus sudah membuka
cakrawala kita kembali. Pandemi kemarin mengukung kita, tapi itu bukan alasan untuk kita berpikir lebih sempit. Harus membuka cakrawala. Jadi kita harus memanfaatkan nih lembaga SMKTI Bali Global Denpasar untuk mengepakkan sayap, sehingga ini merupakan wadah untuk kalian mengikuti perkembangan zaman. Di saat pandemi ini, rata-rata orang kehilangan mata pencarian, kehilangan pekerjaan. Satu hal yang perlu di-note, SMKTI Bali Global Denpasar, para alumninya kebanjiran pekerjaan. Maka dari itu, jangan sampai menutup pintu karir, kembangkan sayap untuk menjadi calon-calon wirausaha muda dan calon pekerja teknologi informasi, karena banyak peluang pekerjaan yang harus Anda nanti ambil. Pekerjaan teknologi itu bisa berada di semua lini pekerjaan. Bahkan di semua lini kehidupan sekarang memerlukan teknologi informasi, khususnya yang berbasis komputer seperti itu. Iya, benar banget Ibu. Wow, di zaman sekarang kayak mustahil banget ya Bu ya kalau kita nggak pakai teknologi. Iya. Kita jualan rujak pun kita juga harus menggunakan Gojek atau Iya. itu kan menggunakan teknologi juga ya Bu ya. Nah Bu, oke Bu, karena kita udah lama berbincang-bincang ya Bu ya, cukup banyak banget manfaat yang bisa kita petik untuk adik-adik di rumah juga, untuk adik-adik SMP, bisa banyak banget yang bisa kita petik dari podcast kali ini. Dan di terakhir Galuh mau nanya, Ibu ada 3 golden word untuk J-Pod dan SMKTI Bali Global nggak Bu? Ada. Apa tuh Bu? Yang pertama, kreatif, Kreatif, berprestasi, berprestasi. luar biasa. Wow, luar biasa. Oke, kita emang luar biasa ya Bu ya. Oke, SMKTI Global Denpasar itu emang luar biasa guys. Well guys, kita sudah sampai di penghujung program kali ini guys. Nah, jadi buat kalian jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube kita di Globality TV. Dan kalian bisa ngepoin kita di @globalitypodcast di Instagram kita ya guys. Oke guys, bye-bye. J-Pod, let's break it on.